Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Peserta Sekolah Muamalah ANB angkatan yang ke-12 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini adalah sesi pertama kita dalam live Zoom bersama asatidzah di sekolah Muamalah ANB angkatan yang ke-12. Dan kali ini kita dibersamai oleh Ustadz Amin Nur Bait, dan alhamdulillah beliau sekarang berada di tengah-tengah kita. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya sekolah Muamalah ANB yaitu sekolah yang diadakan oleh ANB Official dalam rangka untuk belajar fikih muamalah, kemudian studi kasus muamalah dan seterusnya. Dan hari ini adalah pekan pertama kita dalam belajar di sekolah muamalah ANB. Dan mari kita sapa Ustadz Amin Nur Bait. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Tampak di depan ada segelas kopi ya. Masya Allah. Ini meja saya kosong. Alhamdulillah. Baik, teman-teman juga boleh sambil ngopi, sambil ngeteh, silahkan, karena kita sesi santai di kesempatan malam ini. Sebagaimana biasa untuk setiap angkatan Sekolah Muamalah ANB akan ada live session untuk pertama membahas studi kasus, barangkali ada kasus yang ingin kita bahas. Dan yang kedua adalah barangkali ada materi yang kesulitan untuk dipahami, Anda bisa ajukan melalui live session. Insya Allah kita akan bantu bareng-bareng untuk mendekatkan materi yang sulit dipahami tadi kepada para peserta. Nah, baik, alhamdulillah angkatan ke-12 ini ada 150 peserta Ustaz. 150 peserta. Iya, 150 peserta. Yang tergabung di Zoom baru 60 peserta. Baik. Berarti yang 90 hilang ya. Mungkin bisa dicolek, barangkali ada temannya atau ya, kita sudah woro-woro di grup Ustaz. Iya, teman-teman yang lain silahkan barangkali agar mereka bisa bergabung di Zoom. Nah, baik, kita untuk pertanyaan ini kita nanti akan memilih peserta yang resen, kemudian peserta yang bertanya lewat pesan. Nanti kita akan pilih peserta yang dipesan ini, pertanyaan yang dipesan akan kita filter mana pertanyaan yang paling urgent, tapi kami prioritaskan bagi peserta yang resen. Langsung kita mulai Ustadz ya. Bismillah. Ya. Baik, di sini ada Bapak Taufik Hilmawan. Silakan untuk open mic-nya. Apa sudah terdengar, Afwan? Alhamdulillah jelas. Silakan Bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati dan meridhoi Ustadz dan keluarga beserta para kru petugas dan juga teman-teman jamaah yang hadir pada malam hari ini. Afwan Ustadz, izin Ustadz melanjutkan Afwan sebelumnya melanjutkan safari dakwah Ustadz di Pondok Pinang. Saya seorang akuntan usia 36 tahun. Jadi saya mau tambahkan sedikit ceritanya. Afwan kemarin mungkin terbatas ya ke dalam tulisan. Memang sudah dijawab dengan baik dengan Ustadz. Baik. Jadi yang nomor 3, saya dalam ambang penerimaan pekerjaan Ustadz dengan suatu perusahaan untuk melakukan kajian terhadap kesehatan kondisi keuangan perusahaan untuk melakukan pinjaman di bank ribawi. Mungkin Ustadz masih ingat di kemarin Ustadz kan memang saya juga menerima kalau Ustadz
menjawab di tolong menolong dalam apa Ustadz? Afwan lupa saya istilahnya kalau tolong menolong dalam riba itu gulul ya. Selanjutnya. Udah pertanyaan cukup itu untuk menambahkan saja bahwa saya lagi diambang penerimaan tugas pekerjaan untuk karena saya seorang akuntan untuk memeriksa kesehatan laporan keuangan, tapi tujuannya untuk meminjam sejumlah uang untuk suatu proyek ke bank konvensional atau ribawi. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah saya bisa menerima pekerjaan itu? Apakah saya termasuk tolong menolong dalam riba? Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khair. Posisi Bapak itu diminta oleh perusahaan atau diminta oleh lembaga keuangan? Itu jadi klien saya. Jadi nanti dia akan meminjam di salah satu bank. Jadi klien Bapak itu banknya atau perusahaannya? Perusahaannya. Perusahaannya bergerak di bidang jasa di salah satu maskapai. Baik. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi saya tidak mengulang pertanyaan Bapak, cuman saya memberikan rincian. Yang pertama, Bapak diminta oleh perusahaan untuk melakukan kajian kesehatan keuangan, dan mereka sudah menyebutkan nanti rekomendasi Bapak akan digunakan untuk meminjam ke bank. Sekiranya Anda sebagai orang yang anti riba dalam hal ini, dan Anda tahu bank nanti yang akan ditunjuk oleh perusahaan ini adalah bank ribawi, kira-kira Bapak kasih rekomendasi atau tidak? Kira-kira mau dikasih rekomendasi atau tidak? Boleh dijawab? Salam Pak Taufik. Oh maaf, baru dikasih izin untuk unmute, maaf. Oh iya. Maaf Ustadz. Berarti kira-kira Anda akan merekomendasikan atau tidak? Insya Allah tadi saya masih kuat untuk mungkin tidak bisa menerima pekerjaan ini karena sebelum masalah menerima dan tidak. Misalnya Bapak dipercaya untuk memberikan rekomendasi setelah melakukan kajian kesehatan keuangan perusahaan itu, sementara kita punya keyakinan ini riba. Kira-kira Bapak kasih rekomendasi atau tidak? Sebagai orang yang anti riba, kita akan mengatakan nggak boleh direkomendasikan. Nah, kalau Bapak bisa bekerja seperti itu, silakan. Jadi Anda kerja melakukan kajian kesehatan keuangan karena Anda tahu bahwa nanti pasti akan dipakai untuk utang bank riba, maka langsung Anda nyatakan tidak sehat. Biar nanti tidak diterima untuk utang bank ribawi. Nah, setelah Anda ngasih keterangan ini tidak recommended, Anda tetap dibayar, insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa. Oh iya. Ya, perusahaan tetap bayar, tapi Anda ngasih rekomendasi tidak direkomendasikan. Ya, apapun resikonya, mungkin Anda akan disudutkan oleh pihak klien, kenapa kok nggak membela kami dan seterusnya. Ya, itu resikonya. Tapi kalau Bapak berani tidak merekomendasikan, silahkan. Boleh menerima proyek itu. Afwan Ustadz, saya tambah lagi keterangan boleh? Memang tidak ada rekomendasi secara gamblang, tapi hasil pekerjaan saya misalnya menyatakan, ini sehat, dalam keadaan sehat, mampu, tapi keputusan memang bukan di saya Pak. Emang sih memang sedikit kayak rekomendasi sih Ustadz, benar sih kata Ustadz. Cuma tidak secara spesifik menyebutkan kondisi perusahaan, kayaknya lagi kayak kalau bahasa awamnya ya kayaknya perusahaan kamu sehat. Jadi kalau ada astagfirullahaladzim, kalaupun mau melakukan kebutuhan pembelian aset sekian dengan pinjaman, kayaknya kamu sanggup gitu. Iya, astagfirullahaladzim Ustadz. Ya, kayaknya saya paham sih. Baik, ya kalau hanya bisa seperti itu ya enggak boleh. Baik. Andaikan klien Anda tidak nyebut penggunaannya, malah enggak masalah. Jadi Bapak diundang, tolong berikan kajian kesehatan keuangan kami. Sudah selesai, Bapak serahkan.
dan dia nggak pernah bersinggungan atau tidak pernah menyebut bank, menyinggung utang dan seterusnya, insya Allah tidak masalah. Andekan ya, di awalnya seperti itu. Tapi karena Anda Baik. sudah tahu ini mau dipakai rekomendasi utang bank ya, berarti Bapak harus siap menolak dari awal atau tidak merekomendasikan. Baik. Baik Ustadz. Cukup. Jazakallah khair Barakallahu Ustadz. fikum. Barakallahu fiik, barakallahu Ustadz. Nah, selanjutnya Kita beralih di chat Ustadz. Ini ada Bapak Rifki Febriansyah. Beliau bertanya, kriteria atau dhabit umum bolehnya investasi saham Ustadz? Terkait di saham bibit, apa pandangannya? Investasi secara umum atau investasi bibit? Tapi kalau Bapak mau membahas investasi secara umum, ada satu buku yang pernah saya tulis, judulnya Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan di situ saya bahas akad mudharabah, musyarakah, berikut kaedahnya. Intinya di situ adalah prinsip siap nanggung resiko, keseimbangan antara untung dengan resiko rugi. Karena ada sebuah hadis yang menyebutkan la ribhu ma lam yudman, tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga ketika Bapak siap untuk mendapatkan keuntungan, Bapak harus juga siap menanggung resiko kerugian. Intinya di situ. Jika Bapak berani mengambil resiko ketika ada kerugian, maka Anda sudah berhak untuk tanam modal. Yang kedua, usahanya harus jelas. Sehingga sahibul mal harus memastikan bahwa pengelola itu menggunakan uang tadi untuk usaha dan usahanya jelas halal. Tapi kalau misalnya saya tidak tahu dipakai apa, dia mungkin uangnya malah diputar untuk trading saham atau apaan, berarti kan nggak boleh, karena dia tidak ada usaha real. Kecuali kalau misalnya dia trading bahan atau barang-barang tertentu, komoditas tertentu. Kalau trading saham belum direkomendasikan. Yang ketiga, bahwa dalam transaksi mudharabah itu harus ada kejelasan bagi hasil. Kemudian bagi hasil harus berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Karena kalau bagi hasilnya berdasarkan modal, tidak ada bedanya dengan riba. Sehingga kejelasan berapa persen, misalnya 30-70 atau 40-60, silahkan. Dan nanti berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Sehingga 60% dari hasil, 70% dari hasil. Ya, kurang lebih itu bagian cuplikan dari beberapa kaedah seputar masalah investasi. Kalau bibit berarti tinggal dana yang Bapak serahkan diwujudkan dalam bentuk bibit. Nah, kemudian usahanya kan berarti pembesaran atau menghasilkan ini sepertinya buah. Aplikasi Ustaz. Saya tidak tahu bibit kalau itu ada aplikasi yang gencar untuk promosi, namanya bibit. Baik, saya nggak tahu kalau itu. Ya, kalau Bapak tanya tentang itu berarti saya nggak tahu. Kalau kecuali bibit yang Bapak maksud adalah bibit tanaman. Kalau bibit tanaman mungkin saya bisa jelaskan. Tapi kalau bibit aplikasi saya nggak tahu. Baik, kita beralih selanjutnya. Baik, kita kembali ke Rasyad Ustaz. Ini ada Ibu Tria Novianti, silakan Ibu. Silakan untuk open mic-nya Ibu Tria Novianti. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Mohon tanya terkait dengan muamalah jual beli emas Ustadz. Selain ya dan biadin, apakah diperbolehkan akad wakalah melalui jasa ekspedisi online gitu Ustadz? Terus yang kedua juga akad wakalah yang melalui pihak ketiga orang biasa gitu. Syarat dan ketentuannya apa Ustadz agar jika akad wakalah itu memang bisa dilakukan? Terima kasih. Baik. Saya kasih ilustrasi, misalnya A ini ada di Surabaya, kemudian B ini ada di Jakarta. Lalu ini sebagai penjual ya, penjual emas, sedangkan A sebagai pembeli.
Nah, kurirnya kan berarti di Jakarta. Kemudian ada kurir yang mau mengambil emas dari B. Baik, boleh nggak kurir ini dijadikan wakil oleh A? Boleh saja. Terus teknisnya gimana? Kurir sampai di tempatnya B. Sudah? Kemudian dia menghubungi A, wahai A, saya sudah siap di tempatnya B. B sudah siap dengan emasnya. Lalu A transfer ke B. Transfer tunai. Baik. Kemudian emas diserahkan ke kurir, ke wakil. Baik, selesai. Jadinya yadan biadin. Nah, selanjutnya kurir ngirim emas itu ke A. Yang di sini ada jasa. Insya Allah tidak masalah jika seperti ini. Jadi saat kurir berhadapan dengan B, emas sudah siap, kurir ada di depannya, uang kemudian ditransfer dari A ke B. Udah masuk rekening B, A kirim bukti, terus B nyerahkan emas ke kurir. Nah, selanjutnya kurir kirim. Selesai. Insya Allah tidak masalah. Sama orang pihak ketiga boleh juga. Misalnya kurir kita ganti dengan C, bisa juga. Maka C yang nanti jadi wakilnya A. Sehingga model wakalah ini insya Allah cukup solutif apabila orang mau melakukan transaksi emas dengan cara yadan biadin tapi secara online. Wallahu a'lam. Baik, ini di chat Ustadz, kembali ke chat ada Ibu Femina terkait dengan memakai gas LPG 3 kilo. Apakah boleh dipakai untuk usaha merintis dari nol, Ustadz? Yang seperti ini kembali kepada aturannya. Sehingga gas 3 kilo ini kan sudah ada aturan. Coba saya tidak tahu detail aturannya. Mungkin Anda bisa bertanya ke pihak yang paham tentang itu. Boleh nggak sih gas LPG 3 kilo dipakai untuk usaha jualan makanan? Kalau dibolehkan silahkan gas. Kalau aturannya nggak boleh, kembali kepada aturan. Karena dalam hal ini yang berwenang untuk ngatur yaitu pemerintah berhak untuk melarang. Ini nggak boleh karena itu subsidi, sehingga harus tepat sasaran. Wallahu a'lam. Baik. Ini yang masih di chat Ustaz. Ini apakah boleh kita mendapatkan margin dari jasa tarik tunai, misalnya di kampung-kampung ada BRI Link atau semacamnya? Insya Allah jasa lalu lintas uang itu boleh ada marginnya. Jadi bukan margin ya. Jasa lalu lintas uang di sini boleh ada fee. Nah, sehingga misalnya dia transfer sekian, minta fee sekian, silahkan. Nah, masalah nilai fee sesuai kesepakatan. Wallahu a'lam. Baik, kita ke resen. Ada Ibu Tessa S. Silakan Ibu untuk open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Semoga Ustadz dan seluruh tim Sekolah Muamalah ANB dan teman-teman selalu ada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ustadz, ingin bertanya langsung ini untuk studi kasus muamalah emas juga Ustadz. Jadi anak ada pengalaman di satu toko emas. Waktu itu anak ke sana sama suami itu mau beli emas tapi kita nggak bawa cash. Lalu prosedurnya Ustadz, kita itu transfer, ada pegawai toko emasnya, lalu setelah deal dia menyebutkan harga si pegawainya, lalu kita transfer. Nah, setelah ditransfer itu pegawai harus melangkah ke owner untuk mengkonfirmasi transferannya sudah masuk atau belum. Si ownernya ini duduk kira-kira 3 meter di belakang si pegawai, jadi memang di tengah-tengah itu tempat duduk ownernya. Nah, lalu setelah dia ke sana, ke tempat owner, konfirmasi, dia kembali lagi ke kita, barulah emas diberikan. Nah, yang mau ditanyakan Ustadz, apakah transaksi kami ini sudah sesuai dengan syariat Yadan bin Yadin? Lalu kalau kami ingin bertanya, jika batasan-batasan bagaimana Ustadz yang tidak diperbolehkan dan yang dibolehkan gitu Ustadz kalau memang COD-an seperti itu kasusnya.
Syukran Ustadz, jazakallahu khair. Baik. Jadi sebenarnya cukup jelas ya makna dari yad dan biyadin. Dari tangan ke tangan. Artinya uang diserahkan, emas diserahkan dalam waktu yang sama. Nah, bagaimana kalau misalnya ada jeda? Jeda apakah diperbolehkan? Kalau jedanya itu sampai membatalkan majelis, nah ini jelas tidak yadan biyadin. Tapi kalau jedanya tidak membatalkan majelis, insya Allah masih yadan biyadin. Membatalkan majelis gimana? Jika dia terpisah tempat. Misalnya tadi ya, setelah masuk ruangan A pindah ke ruangan B misalnya. Kalau sampai seperti itu, ya berarti tidak yadan biyadin. Tapi kalau dia masih dalam satu ruangan, kelihatan dia cuma ngambil di situ, insya Allah kita bisa sebut ini masih satu majelis, walaupun dia mengambil dengan jarak 3 meter misalnya, selama masih kelihatan. Wallahu alam. Wa ala kullin, intinya satu majelis di sini kembali kepada apa ya, urf yang berlaku di masyarakat. Maka coba kita lihat satu hadis berikut ya, barangkali bisa jadi pelajaran bagi kita tentang transaksi emas. Ya. Mayyastarifud darahim. Ada seorang sahabat yang bernama Malik bin Aus Ibnul Hadathan. Beliau bercerita pengalamannya. Aqbaltu aqul, aku datang lalu aku menyampaikan, mayyastarifud darahim, siapa yang mau menukarkan dirhamnya? Faqala Talha bin Ubaidillah, lalu Talha bin Ubaidillah mengatakan, wa huwa inda Umar, ketika itu beliau sedang berada di dekat Umar, arina dhahabaka, coba tunjukkan mana emasmu. Tsumma tina idza jaa khadimuna nu'tika wariqak, kemudian tunggu, nanti kalau pembantuku sudah datang akan kami serahkan perakmu. Faqala Umar, kata Umar, kalla, enggak boleh seperti itu. Wallahi la tu'tiyanna wariqah, demi Allah kau harus serahkan peraknya sekarang. Au la taruddanna ilaihi dhahaba, atau kembalikan dulu emasnya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah SAW bersabda, al wariqu bidzahab riban illa ha wa ha, perak dengan emas itu riba kecuali hak wa ha. Hak wa ha artinya dari tangan ke tangan. Jadi Umar menyaksikan peristiwa ini, beliau melarang. Paham insyaallah ya konteksnya? Malik bin Aus membawa emas, dinar, datang ke kerumunan para sahabat. Nah, di tengah mereka ada Talha bin Ubaidillah dan ada Umar bin Khattab. Lalu Malik menyampaikan, siapa yang mau menukarkan dirhamnya? Saya punya dinar. Lalu Talha bin Ubaidillah tertarik. Kemudian beliau nyuruh kepada pembantunya, tolong ambilkan dirham di rumah. Kemudian Talha minta kepada Malik bin Aus, serahkan mana emasmu, nanti tunggu ya peraknya akan datang. Nah, itu dilarang sama Umar, karena peraknya menyusul dalam waktu tertentu dan itu terpisah majelis, karena harus pulang dulu ke rumah. Maka dalam hal ini wallahu alam, seharusnya yadan biyadin itu dilakukan segera. Sehingga kalau misalnya tadi ya, emasnya sudah siap transfer, oke. Terus konfirmasi ya. Konfirmasi bisa ditanyakan kepada orang di belakang misalnya melalui orang lain. Tolong wakili konfirmasi ke bos. Udah sampai Mas serahkan. Idealnya seperti itu, biar dia tidak meninggalkan majelis sebelum akad selesai. Wallahu alam. Tapi kalau dia masih kelihatan
mudah-mudahan tidak masalah, karena ketika masih kelihatan, walaupun dalam hal ini mungkin dia sedikit pindah-pindah, ini bisa atau masih bisa dianggap sebagai satu majelis. Wallahu a'lam. Baik, masih di resen Ustaz. Bapak Muhammad Samsudin Sidik, silakan untuk open mic-nya. Baik, coba ganti. Baik, kita lewati terlebih dahulu Pak Ahmad Fikri Muzaki. Oh iya, Bapak Samsudin Sidik sudah open mic, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Samsudin. Belum bisa terhubung. Baik, kita lewati terlebih dahulu Pak Ahmad Fikri Muzaki, silakan Pak. Halo. Silakan. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya masalah ini, Ustadz. Jadi ada platform investasi itu namanya kalau sekarang fractional property. Aplikasinya kalau mau dicek namanya Goro. Nah, sistemnya di dalam situ investasinya adalah perusahaan pertama membeli hak guna bangunan suatu bangunan atau sertifikat HGB, suatu villa atau apartemen. Lalu perusahaan menjual ke konsumen dengan konversi token, Pak Ustadz. Satu tokennya itu Rp10.000. Dan perusahaan itu biasanya melebihkan sekitar 25% dari harga mereka membeli. Terus perusahaan akan membagi hasil setiap bulan sesuai dengan kepemilikan token. Nah, konsumen dapat membeli token itu minimal satu token, yaitu Rp10.000. Dan konsumen dapat keuntungan dari hasil sewa villa, apartemen, atau bangunan tersebut setiap bulannya. Konsumen juga dapat menjual kepemilikan token kapanpun dan dimanapun, sesuai dengan aplikasi. Nah, yang saya pertanyakan adalah, di sini kan hampir tidak ada sama sekali resiko ya Ustadz, sedangkan tadi Ustadz bilang kalau keuntungan dan kerugian itu harusnya kan ada resiko. Apakah akad ini diperbolehkan saya sebagai konsumen untuk berinvestasi di sini atau bagaimana ya Ustadz? Saya coba minta kejelasan. Jadi token itu bayar ya? Untuk bisa dapat token harus membeli. Bapak sudah putus? Pak Ahmad. Putus. Pak Ahmad Fikri. Iya Pak Ustadz. Kita harus membeli satu token itu Rp10.000. Memang harganya 10.000? Iya, per satu token. Contoh misalkan 1 miliar. Satu unit rumah harganya misalnya 1 M. Iya, nah itu fraksional Pak Ustadz. Maksudnya fraksional itu bisa dibagi-bagi menjadi banyak kepemilikan sesuai dengan token yang dibeli oleh si konsumen. Oh baik, berarti misalnya saya beli 1.000 token. Ya. Kemudian ada orang lain, sehingga satu rumah ini dimiliki banyak orang. Iya, hak guna bangunannya. Baik, setelah itu disewakan. Setelah disewakan, nanti setiap bulannya kita mendapatkan hasil sewa itu berdasarkan persentase token yang kita punya di dalam bangunan tersebut. Paham, insya Allah. Insya Allah skema ini nggak ada masalah Pak. Nah, kemudian tadi Bapak tanya, berarti kan resikonya nggak ada. Ya resikonya tetap ada. Misalnya rumah itu nggak laku, rumah itu ambruk misalnya, itu kan resiko. Sehingga kalau terjadi seperti itu, Anda tidak boleh minta ganti rugi. Misalnya terjadi force major, rumah itu rusak, rumah itu kebakaran. Jadi Bapak jangan beranggapan ini nggak ada resiko sama sekali. Nggak mungkin investasi tanpa resiko, pasti ada. Meskipun resikonya besar dan kecil, ada yang sangat besar, ada yang kecil. Gitu.
Oh, berarti kalau di dalam perjanjiannya tidak ada eh, masalah hal itu, Pak Ustadz, misalnya masalah force major dan lain sebagainya, itu berarti kita harus tanyain kembali ya Ustadz untuk masalah hal itu. Ya kalau terjadi kerusakan Bapak perlu tanya, ini penyebabnya apa? Apakah teledor dari pengelola atau tidak? Kalau teledor dari pengelola berarti pengelola yang harus nanggung resiko. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya. Baik, kita beralih di chat ini Ustaz. Ini ada Ibu atau Bapak Puji. Beliau bertanya, Bismillah Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana hukum bermuamalah dalam bentuk kerjasama antar instansi yang sudah sesuai syariat dengan freelancer. Jika kita tidak mengetahui apakah freelancer tersebut menjalankan pekerjaannya dengan cara yang halal atau tidak, apakah kita tetap boleh bekerja sama tanpa menelusuri informasinya, atau kita wajib mencari tahu lebih lanjut untuk memastikan kehalalan proses kerjanya? Kurang begitu paham ya. Outsourcing. Tadi freelance di situ maksudnya gimana? Saya kurang paham. Mungkin bisa dijelaskan di chat Ibu Puji. Iya, biar mending nyebut misalnya outsourcing atau apa. Iya. Baik, kita lewati terlebih dahulu Ustaz. Ini ada terkait dengan koperasi Ustaz. Ada Bapak Taufik Nur Rahman. Terkait dengan koperasi yang nanti akan menginduk di pemerintahan itu seperti apa Ustaz? Misalkan di kelurahan atau apa yang? Tidak masalah. Jadi koperasi sendiri kan akadnya musyarakah mufawadah, karena semua iuran yang wajib dan pokok dibuat sama. Kemudian ikut regulasi pemerintah tidak apa-apa, karena regulasi pemerintah kaitannya dengan masalah unit usahanya bagaimana, apakah aman dari sisi keuangan, dan biasanya akan tetap dipantau. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian di chat juga ada Bapak Ibu Femina. Beliau bertanya bagaimana hukum menerima pesanan catering untuk syukuran kenaikan pangkat Ustaz, atau ulang tahun atau untuk kemaksiatan. Kemaksiatan? Kalau kemaksiatan tidak boleh. Kalau syukuran kenaikan pangkat, insya Allah tidak masalah. Ya. Jadi boleh Ustaz ya untuk syukuran naik pangkat atau ulang tahun. Insya Allah tidak masalah. Syukuran naik pangkat, ulang tahun tidak masalah. Kemudian berikutnya ada Bapak Rifki Febriansa. Beliau bertanya apakah seorang ustadz atau guru agama, kiai dan seterusnya termasuk dalam kategori fisabilillah dalam zakat Ustadz? Karena Ramadan kemarin banyak orang. Ya ini termasuk materi yang menjadi banyak polemik di antara para ulama sejak masa silam. Apakah dai itu bisa disebut fisabilillah? Jadi salah satu di antara yang beradab zakat adalah wa fisabilillah wa ibnis sabil. Sabilillah dan ibnu sabil. Nah, sabilillah di sini pertama ulama sepakat adalah mujahid, orang yang berjihad, sehingga dia dibiayai dari zakat, boleh. Yang kedua, fisabilillah di sini adalah orang yang mau berangkat haji. Nah, dalam hal ini ulama beda pendapat, boleh nggak dia dikasih zakat. Kemudian yang ketiga, fisabilillah adalah orang yang sibuk di kegiatan dakwah. Baik. Nah, untuk yang ketiga ini batasnya gimana? Kalau dia fokus, insya Allah fisabilillah. Tapi kalau dia ngajar untuk dibayar, beda lagi. Sehingga kamu kenapa ngajar di sini? Saya kontrak dengan dia untuk dibayar. Nah, beda lagi ya. Berarti dia berprofesi seperti itu. Wa ala kullin, intinya wallahu ta'ala alam, bahwa fisabilillah itu tidak terbatas fisabilillah di medan jihad, perang. Fisabilillah juga bisa fisabilillah dalam arti menjaga pemikiran, menjaga adanya pemikiran-pemikiran menyimpang di hati orang yang beriman. Wallahu a'lam. Baik, kita beralih ke rasen ini. Bapak Samsudin Sidik, silakan Bapak. Mudah-mudahan bisa open mic-nya.
Belum. Baik, silakan. Silakan. Mic-nya Pak, volumenya dinaikkan. Baik, sepertinya ada trouble di headsetnya. Ya. Baik, kita beralih ke Pak Hildan Amrizal. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz dan ANBQ serta kita semuanya. Amin. Izin bertanya Ustadz, saya bekerja pada menjadi seorang sales di sebuah perusahaan supplier alat untuk pabrik. Jadi saya menjual alat-alat untuk pabrik yang dimana biasanya pabrik-pabrik ini sistem pembayarannya pakai term of payment untuk beberapa waktu. Jadi bisa dibilang hutang seperti itu. Nah, ada kemungkinan barang-barang yang mereka beli itu sebelum mereka lunasi itu dipakai untuk produksi produk-produk mereka. Apakah ini termasuk riba Ustadz, dan apabila iya, apakah saya termasuk orang-orang yang mendapatkan yang termasuk dalam rantai dosa riba ini? Terima kasih. Saya belum begitu paham tentang penggunaan barang itu maksudnya. Saya kan jual misalnya alat potong, nah ke pabrik. Pabrik ini memakai alat potong itu untuk produksi di produk-produk mereka. Ya, terus sebelum dilunasikan mereka mendapatkan keuntungan dari produksi itu. Maksudnya pabrik ini bayar alat itu tidak tunai? Tidak tunai. Jadi ada term of payment biasanya 1 bulan. Baik, tapi sudah dibayar sebagian? Ada yang bayar sebagian, ada yang full hutang. Full utang. Namun barang sudah diterima oleh perusahaan. Barang sudah diterima oleh pabriknya dan dimanfaatkan. Ada kemungkinan dimanfaatkan sebelum dilunasi, begitu Ustaz. Baik, insya Allah halal, nggak ada masalah. Nggak ada riba, nggak ada gharar, karena pabrik itu sudah beli. Tapi belinya dengan cara nyicil. Term of payment tadi yang Anda sebutkan kan bahasa lainnya nyicil ya. Sah-sah saja, karena bukan syarat akad itu harus tunai. Nah, tapi dia memanfaatkan utang, dia bukan memanfaatkan utang, dia beli tapi bayarnya utang. Sah-sah saja, justru dia di posisi sebagai penerima utang, bukan pemberi utang. Maka insya Allah tidak masalah apabila dia dalam hal ini memanfaatkan apa yang sudah diserahkan oleh pihak perusahaan. Wallahu a'lam. Afwan, syukron Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Baik, masih di resen ada Bapak Akbar. Silahkan untuk open mic-nya. Baik, suara saya terdengar? Alhamdulillah jelas Pak Akbar. Izin bertanya Ustadz, jadi saya punya tabungan emas di Pegadaian. Waktu dulu saya menabung, saya belum tahu hukum halal sama haramnya. Dan tiap tahun saya bayarkan zakatnya. Nah, setelah mengetahui kalau tabungan emas di kita tersebut bermasalah, bagaimana status tabungan emasnya ya Ustadz? Apakah saya tetap perlu membayarkan zakatnya tiap tahun? Atau sebaiknya diapakan di tabungan tersebut? Saya nggak paham tentang tabungan emas. Bapak nabung dalam bentuk uang, terus dikonversi ke emas? Betul. Emasnya ada nggak? Fisik emasnya? Emasnya perlu dicetak. Belum dicetak? Perlu dicetak kalau mau diambil. Lah iya, berarti kan Bapak ketika bayar uang, fisik emas nggak ada? Iya, dalam bentuk digital. Nah, ini riba nasi'ah. Karena saat Bapak sudah tunai tapi emasnya nggak ada kan berarti tertunda. Jadinya riba nasi'ah. Begitu? Terus untuk gimana Pak tabungan? Gimana Pak? Agar bisa menjadi mau ditarik atau digimanain? Iya, yang saya pahami, jadi emas fisik itu kan tidak tersedia di bank. Misalnya Bapak store terus, sehingga hari besok Bapak store, hari besok lagi store. Mau ditarik atau gimana? Ya, kembali kepada kesepakatan. Insya Allah dalam hal ini sah-sah saja ketika dia store terus. Kalau misalnya dia minta, tolong saya minta tarikan sekian, silakan.
Kemudian nilai uang Anda di bank tadi ya, kalau dia diwujudkan dalam bentuk uang, kemudian Bapak tarik nanti dapat uang juga, jangan minta lebih. Misalnya Bapak sudah store 100 juta, ketika Bapak tarik ya dapatnya 100 juta, tidak boleh lebih. Begitu? Bisa dipahami? Kalau ditarik dalam bentuk emas, bagaimana? Ditarik dalam bentuk emas kan berarti tidak tunai, Pak. Oh iya. Emasnya tadi Bapak bilang belum cetak ya? Iya betul. Kecuali kalau banknya sedia, terus Bapak datang, kekurangannya berapa? Misalnya karena kemarin sudah terlanjur nyicil, kurangnya berapa Bapak bayarkan, nah emasnya bisa dibawa. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Iya. Baik, masih berlanjut di Rasen ada Bapak Hildan Amrizal. Silakan Bapak. Silakan Bapak Hildan Amrizal. Tidak ada nih. Tidak ada. Baik, kita beralih di chat Ustaz. Ini ada Bapak Irham. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz keluarga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin walakum bimithlin. Saya belum begitu memahami praktek penentuan kondisi terjadinya syarat sah jual beli berupa harga diketahui sebelum akad. Pada kasus jual beli offline, seringkali kita menemukan kasus harga diketahui sebelum akad. Seringkali kita mengalami yang pertama, deal untuk membeli suatu barang sebelum mengetahui harga barangnya. Salah paham nggak, Ustaz? Iya. Ya. Kita baru tahu harga barangnya ketika hendak membayar. Kasusnya di restoran, ketika hendak memesan air minum yang langsung dipesan tanpa menanyakan harga terlebih dahulu. Seringkali juga kita mengetahui bahwasanya harga total bukan harga persatuan barang. Kasusnya di minimarket yang tidak semua barang yang kita ambil kita ketahui harganya. Dan seterusnya Ustaz. Baik. Jadi intinya gini, nanti Bapak akan belajar tentang goror ya. Ini baru pekan pertama ya. Iya, masih pengantar Ustaz. Ya, di bagian akhir dari sekolah muamalah ANB, tapi nggak akhir banget ya. Ada pembahasan tentang masalah goror. Barangkali mungkin pertemuan ketiga atau keempat. Mudah-mudahan bisa Anda ikuti dengan maksimal. Nah tentang goror ini ada yang besar ada yang kecil. Kalau kecil ditoleransi. Dalam arti ketika goror itu kecil tidak kita jadikan sebagai apa? Sebagai alasan untuk membatalkan akad. Tapi kalau goror itu besar, nah itu tidak ditoleransi. Dan saya pahami dari apa yang tadi Anda sampaikan, gorornya kecil, makanya kemudian itu dilakukan. Tadi apa? Bayar harganya tidak jelas. Harganya nggak tahu, kita ngambil nggak lihat nah, harga langsung seperti bayar. Minuman ya, minuman. Pesan ini, terus dicatat, tapi kita nggak tahu harganya. Boleh nggak kayak gitu? Selama Bapak tahu pasarannya, insya Allah nggak apa-apa. Ya di sini namanya minuman es teh itu ya. Antara 3.000 sampai 5.000. Atau kalau warungnya agak bagus ya 7.000 misalnya. Bapak sudah tahu sehingga ketika mesen es teh sudah punya gambaran. Oh kira-kira harganya sekian. Insya Allah tidak masalah. Sama halnya seperti di supermarket ya. Orang ngambilin kan kadang nggak ngecek harga sesuai kebutuhan. Tapi di situ harganya normal. Artinya orang sudah bisa bayangin barang ini harganya sekian. Nah kok misalnya ada orang ngambil minyak nggak tahu harganya, terus di barcode keluar 100 juta, harganya 100 juta, saya yakin orang tidak akan mau bayar. Saya nggak mau bayar, terlalu mahal. Nah kurang lebih seperti itu. Sehingga sebenarnya goror pun aslinya bisa diketahui melalui kebiasaan dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, masih di chat Ustaz. Ini terkait dengan PO.
just tip. Ini dari Ibu Siva. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya tinggal di Saudi saat ini dan buka just tip abaya dengan sistem PO. Dengan cara saya datang ke toko-toko di Saudi, kemudian mengambil foto atau video abaya tersebut, kemudian open PO, di post di sosial media seperti Ustadz. Apakah ini diperbolehkan? Hanya datang ke toko untuk ngambil foto sama videonya doang, kemudian di post. Siapa yang mau pesen abaya tersebut nanti hubungi si Fulan atau hubungi saya seperti itu. Di akhir-akhir Ustadz ya. Iya. Ya. Mungkin bisa nanti aja Ustaz ya. Soalnya yang pertanyaan itu banyak sekali Ustaz. Baik, ini masih lanjutan dari Ibu Puji tadi yang terkait dengan freelancer itu Ustaz. Instansi perusahaannya di bidang desain Ustaz. Kemudian merekrut freelance yang mana freelance-nya nggak tahu apakah ini pakai aplikasi bajakan atau enggak. Apakah boleh kita menelusuri freelancer tersebut pakai aplikasi bajakan atau ori. Tadi terkait dengan kerjasama Ustaz. Jadi antara instansi kerjasama, terus hire freelance, tetapi kita nggak tahu freelance ini dia menggunakan aplikasi bajakan atau asli Ustaz. Apakah boleh kita menelusuri lebih lanjut terkait dengan apakah si freelance ini memakai aplikasi bajakan atau tidak? Instansi tersebut. Wallahu alam, yang saya pahami tidak harus menelusuri ini pakai aplikasi apa, bajakan atau asli. Karena kita tidak bertanggung jawab dengan kesalahan orang lain kecuali kalau ditampakkan. Sehingga kalau kesalahan itu tidak ditampakkan, ya itu urusan masing-masing. Itu yang saya pahami. Sehingga insya Allah Anda tidak perlu bertanya. Wallahu alam. Kemudian terkait tadi ya masalah PO abaya tadi, karena tadi mikrofon saya mati. Jadi kami sarankan untuk mengikuti materi tentang just tip, karena ada beberapa skema tentang just tip dan itu konsekuensinya berbeda. Coba nanti ikut dulu tentang just tip di bagian akhir dari sesi sekolah muamalah. Insya Allah mudah-mudahan dapat jawaban yang mencukupi, dan nanti kalau sekiranya ada yang nggak paham bisa disampaikan ke admin untuk kita bahas. Wallahu alam. Baik, kita ke resen lagi Ustaz. Ini ada Bapak Rian Arifin hadir. Silakan open mic-nya Bapak Rian Arifin. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas kesempatan yang diberikan Pak. Semoga Ustadz beserta tim ANB dan semua peserta sekolah muamalah ANB Allah berikan keberkahan. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Begini Pak Ustadz, bulan Ramadan lalu saya membeli paket kemitraan emas swasta. Sebut saja brand A dengan biaya 31 juta. Isi paket tersebut adalah paket LM emas 24 karat senilai 25 juta. ID card, sertifikat, buku faktur, brosur, gift box LM, tote bag, kaos, berangkas, tumbler, etrol, dompet emas dan Gimpex, nama terdaftar di website, dan saya berhak menjual LM serta perhiasan dari perusahaan tersebut. Dan saya juga berhak mendapatkan harga khusus kemitraan.
yang dimana lebih murah daripada customer biasa, Ustaz. Pertanyaannya, ketika stok emas saya habis, karena saya belum restock, bolehkah saya menawarkan layanan just tip kepada customer saya untuk melakukan pembelian emas, di mana fee untuk jasa saya adalah selisih harga customer biasa dengan harga khusus yang saya dapatkan. Dan apakah saya harus memberitahu fee saya atau harga selisih tersebut, Pak Ustadz? Dan pertanyaan yang kedua, bolehkah akad just tip ini? Sebentar. Untuk yang pertama dulu, Pak. Yang pertama kita belum nangkap maksimal. Oh ya. Ketika stok emas saya habis, stok emas Bapak habis, ada konsumen. Ada konsumen ingin membeli, tetapi saya beritahu karena stoknya habis, lalu saya memberikan penawaran layanan just tip. PO dulu gitu, Pak? Enggak. Just tip di mana nanti saya akan mewakilkan pembeli untuk membelikan emas ketika saya restock gitu. Ketika ready stock. Ketika saya stok ulang. Belanja lagi. Belanja. Berarti saat rentang antara tadi ya kosong sampai ready stock, konsumen bayar nggak? Bayar dengan akad wakalah, menjadikan saya wakil. Nah, Bapak kan penjual. Bapak penjual, bagaimana mungkin jadi wakil pembeli? Dalam artian saya membeli ke kantor pusat, seperti itu. Bapak beli ke kantor pusat. Betul. Ya, Bapak beli itu sebagai wakil pembeli Bapak. Betul, seperti itu, Pak Ustadz. Nah, itu nanti jadi antara penjual dan pembeli orangnya sepertinya sama. Yang satu orang asli, yang satu wakilnya. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh ya, Pak Ustadz. Nah, kenapa kok demikian? Karena terjadi ittihadul ijab wal qabul. Antara ijab qabul orangnya sama. Penjual ijab atas nama dia, qabul pembeli atas nama dia juga. Karena dia wakil pembeli. Begitu? Adakah solusi yang saran untuk saya ketika ya kami sarankan gini aja, uangnya boleh Bapak terima tapi statusnya titip ya, lalu ya, jadi konsumen titip uang, ini uangnya saya pegang dulu sebagai titipan wadiah. Nanti kalau emasnya sudah ready stock, Bapak kami hubungi lagi apakah jadi transaksi dengan uang ini atau tidak, seperti itu malah boleh. Tapi saya harus belanja dengan uang saya pribadi ya, Ustaz? Ya, kalau Bapak belanja harus pakai uang pribadi, karena uang titip tadi ya nggak boleh dimanfaatkan. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Masih kita lanjut di resen Ustaz. Ini ada Bapak Prasetyo Ari Hatmoko. Silakan untuk open mic ya Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Semoga Ustadz dan kru ANB selalu dirahmati Allah. Amin. Begini Ustadz, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, perkenalkan saya wira swasta Ustadz. Jadi dari permodalan muter terus Ustadz. Terus yang saya tanyakan untuk zakat malnya Ustadz. Kalau dari nisab insya Allah sudah sampai, tetapi ketika ditinjau dari haul, nah ini enggak pernah ketemu Ustadz. Jadi 1 tahun enggak pernah penuh, uangnya tinggal berapa gitu Ustadz. Nah jadi perhitungannya coba Bapak lihat ini ya. Bismillah. Dalam kegiatan perdagangan, di situ kan terjadi perputaran uang jadi barang, barang dipakai dijual jadi uang, dipakai beli barang lagi, muter kayak gini terus. Maka zakatnya keduanya, uang dan barang. Sehingga saat di bulan
Bapak mau bayar zakat, Bapak hitung stok opnam, uangnya berapa, barangnya berapa, nilainya, kemudian 2,5% dari total itu, itulah zakat. Begitu? Berarti ada barang baru Pak yang belum 1 haul, tidak apa-apa, itu kan turunan barang lama. Ada uang baru yang belum yang belum 1 haul, baru cuma 1 bulan 2 bulan. Nah itu kan turunan dari pokoknya sudah 1 tahun. Sehingga karena dia turunan dari bagian pokok, ya insya Allah tidak masalah. Walaupun usianya baru sebatas sekian hari. Sehingga kan ini muter terus. Selama rentang waktu Bapak, misalnya ini zakatnya bulan Ramadan, nanti Ramadan berikutnya seperti itu. Dia muter ini diakumulasi. Wallahu a'lam. Cukup jelas Pak ya? Jelas Pak, insya Allah jelas. Nah, untuk pertanyaan kedua Ustaz, apakah ada batasannya untuk mengambil profit penjualan Ustaz? Soalnya seperti ini, jadi ada istilah high risk high gain seperti itu Ustaz. Jadi ada suatu item, tidak semua orang bisa Ustaz, tapi qadarullah kami bisa. Apakah boleh menaikkan, apakah ada batasannya Ustaz? Saya ngambil profitnya berapa gitu? Apakah ada Insya Allah tidak masalah Pak. Masalah. Bapak boleh ngambil profit dengan nilai yang besar. Nanti ada penjelasan tentang itu, masalah harga di beberapa materi sekolah muamalah ANB. Ya, selanjutnya. Baik, Ustaz. Sekian dulu Ustaz. Atur dulu Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiikum. Ini sudah pukul 9 atau satu lagi Ustaz? Baik, boleh satu lagi. Baik, kita satu lagi ya, yang di resen ini ada Ibu Intan Rahma Safrina. Silakan untuk open mic-nya, Ibu. Afwan, Intan Ustaz. Silakan, jelas. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya. Kami adalah seller salah satu marketplace. Suatu kejadian saat pengiriman menjelang hari raya, pelanggan menyampaikan bahwa barang tersebut urgent dan mau ganti ekspedisi. Karena jika pakai ekspedisi bawaan marketplace akan datang lebih lama. Namun di sistem tidak bisa diganti sebab sudah disetting pengiriman. Jika sengaja dibatalkan, seller akan mendapatkan poin penalti atas pembatalan tersebut. Lalu agar transaksi di marketplace tersebut tidak terbatalkan, maka resi yang sudah dicetak dan dikirim, yang sudah disetting dan dicetak, kami kirimkan paket berisi random. Artinya hanya untuk klaim resi saja, supaya tidak terbatalkan. Sedangkan barang aslinya kami kirimkan langsung ke pembeli dengan ekspedisi yang lebih cepat. Oh gitu. Barang asli sudah beberapa hari kemudian, barang asli sudah di tangan pembeli. Sedangkan barang yang random dengan resi marketplace tersebut belum datang-datang. Dan paket dari resi tersebut, maaf, belum selesai. Itu paket COD. Setelah ditunggu-tunggu, tapi ternyata tidak datang. Akhirnya pembeli inisiatif untuk transfer pembayarannya langsung ke kami. Kemudian setelah beberapa pekan kemudian dapat notif bahwa paket COD tersebut hilang, sehingga kami dapat kompensasi uang, sedangkan pembeli sudah bayar ke kami. Artinya, maksud kami, apakah uang kompensasi tersebut halal bagi kami, sedangkan paket yang hilang tersebut kan barangnya tidak bernilai kan Ustadz, dan pembeli juga sudah. Kompensasi itu dari siapa? Dari shop, dari marketplace, Ustaz. Dari marketplace ya, bukan dari kurir ya? Bukan, dari marketplace. Wallahu alam, seharusnya dikembalikan ke marketplace, ke Shopee. Tapi bagaimana ya Ustaz caranya ya? Nah, karena nggak ada jalur untuk itu ya. Bisa menghubungi CS-nya. Iya, Ustaz. Bisa nggak Anda menghubungi CS-nya? Kemarin sudah menghubungi, tapi jawabannya tetap itu kompensasi atas barang hilang gitu Ustaz. Iya, itu susah karena dia kan bekerja berdasarkan sistem. Baik, ya intinya karena nggak memungkinkan, karena itu sistem mereka. Iya Ustaz. Sebenarnya yang punya hak itu
kita tahu yaitu marketplace tersebut. Cuman masalahnya mengakses untuk pengembalian itu Anda nggak bisa. Ya mentoknya begini, kita nggak tahu siapa pemilik marketplace ini, apakah muslim atau non muslim. Anda kembalikan aja ke negara. Karena uang yang tidak jelas itu menjadi hak negara. Nah, kembalikan ke negara kan mungkin lebih repot lagi. Gimana? Mungkin Anda bisa salurkan untuk fakir miskin. Insya Allah itu yang paling mudah. Baik Ustaz. Nah, karena fakir miskin kan dipelihara oleh negara, tanggung jawab negara. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Alhamdulillah. Baik. Cukup Ustaz. Taib, mudah-mudahan apa yang kita bahas di malam ini menjadi kajian yang bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang sudah raise hand atau mengirim pertanyaan lewat chat yang belum sempat dilayani, insyaallah masih ada session berikutnya. Ya, ada berapa kali? Masih antum ada 2 kali Ustaz. Masih 2 berturut-turut. Atau nanti bisa Slido Ustaz, ada pekanan. Baik, bisa juga melalui Slido ya. Insyaallah kita bagikan nanti. Jadi link Slido silakan dimanfaatkan. Anda tulis pertanyaan di situ. Nanti pertanyaan yang terpilih akan dijawab dalam bentuk rekaman. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Amin Nur Bait yang sudah membersamai kita dalam live kali ini. Dan kami memohon maaf buat teman-teman yang sudah raise hand atau yang sudah bertanya lewat chat. Nanti bisa berkirim pesan atau berkirim pertanyaan di Slido. Nanti insya Allah akan kami bagikan Slidonya. Nanti pertanyaan yang terpilih ada Q&A yang setiap pekan sekali akan kita pilih pertanyaan yang bagus. Kemudian kita akan menjawab melalui video baik Ustadz Tami atau Ustadz Muhammad Abu Rifai. Dan insya Allah juga nanti di sesi-sesi pekanan ada ujian pekanan. Nanti silahkan teman-teman untuk belajar lebih seksama setiap hari, materi yang sudah kita bagikan setiap pagi, dan belajar lebih fleksibel. Dan insya Allah setiap pekan ada ujian yang menanti kita semua. Dan kita haturkan jazakumullah khairan dan kami ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.